Ada 19. 19. Oh, 19. Jadi rada tenang lah buat Ibu ya. Soalnya kok yang ekstensi kelasnya aut-autan banyak banget. Kok ini 19 ya, karena reguler ya? Iya. Reguler kan? Ya, ini ya saya perkenalkan nih, yang jadi hostnya siapa nih? Kan Ibu di-invite nih. Linda. Ya, tolong nanti kalau udah 19 masuk, kalau udah 19 orang masuk, nanti mulailah kita supaya nggak terulang-ulang kan, kita bagi tugas, gitu kan? Baik. Jadi hari ini kita tidak belajar dulu perkenalan sama pembagian tugas, gitu kan? Nah, terus yang kedua, halo, ini tadi barusan kuliah apa ini tadi? Tadi barusan tadi siang. Kuliah kurikulum. Hah? Kurikulum dan perencanaan. Mata dosen siapa? Prof. Dendi. Oh, Prof. Dendi. Nah, oke. Baiklah, yang lainnya mana nih kok cuman baru berapa orang ya? 4 orang ya? Berapa orang nih? 6 Hah? orang, Bu. Coba ketua kelasnya siapa? Mana sih? Angkat tangan dong ketua kelasnya. Ketua kelasnya siapa? Angkat tangan. Diganti Bu Linda dulu, diganti Bu Linda. Udah resmi ya Ibu? Ibu kan? Ibu kenalkan Bu satu-satu dong. Mumpung orangnya masih sedikit, kenalkan dulu. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, perkenalkan Ibu, saya adalah Linda Komalasari. Yang Ibu tadi telepon Ibu ya? Yang Ya, tadi betul. siang telepon kan? Sementara yang memang saya menghubungi Ibu berkaitan dengan mata kuliah. Ya. Terus Bu Linda siapa lagi? Ayo berikutnya satu-satu kenalkan dulu. Assalamualaikum Nanti warahmatullahi wabarakatuh. untuk ini Bu Linda ya, yang untuk hostnya ya. Ya, Bu. Oke, berikutnya siapa lagi? Selanjutnya, Lin. Ya. Ibu Silakan Bu Bayu. Bayu, silakan. Nah, Ibu gitu bagus. Assalamualaikum Manggilin warahmatullahi satu-satu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Fatma Elok, Bu. Bu Ayu ya. Ya. Udah married atau belum? Belum, Bu. Belum. Oh, masih jomblo ya. Iya. Iya. Jadi kalau yang belum, biasanya Ibu tuh kebiasaan Ibu, kalau yang sudah married itu Ibu panggil Ibu. Karena untuk membedakan identitasnya kan. Kalau yang belum married Ibu panggil Mbak. Itu. Oke, Bu. Iya. Baik, Ya, Bu. karena itu sangat ngaruh ya. Kalau kita panggil Bu nanti jadi mak-emak jadinya, belum rumah tangga udah kayak mak-emak kan. Ya, silakan Mbak Ayu. Selanjutnya Mbak Yanisa. Assalamualaikum Prof. Perkenalkan Ya, nama saya Yanisa Kori Aina, dipanggilnya Yanisa Prof. Bu Yani udah nikah belum? Udah. 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 Terus anak belum kenalin dong, anak saya berapa? Anak belum ada Prof, masih pacaran. Oh. Masih sibuk ya. Emaknya masih harus Iya. jadi ini dulu, security dulu. Wanita karir. Iya. Terus siapa lagi? Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Belum kenalin udah no. Wah, ini baru selesai mandi. Dulu pada nunggu nih. Tunjuk dulu. Langsung lagi. Oke. Apa nih? Baru masuk, Prof. Belum ngerti. Apa nih? Ibu, saya Novita Sari Rahayu. Iya, Bu Novita, ya sampai kenalan. Siapa lagi? Saya udah punya putri. Udah 11. Oh, putrinya berapa? 12 tahun. Masih kecil ya. Masih kecil, baru belajar. Ya, terus berikutnya. Selanjutnya Pak Urip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, Prof. Ya, selamat sore lagi. Perkenalkan, nama saya Urip Supriyadi. Panggilannya? Ya, Pak Urip panggilnya. Urip, Saya ya. alhamdulillah sudah menikah, Prof. Sudah menikah. Ya. Satu aja ya. Satu baiknya. Alhamdulillah satu aja. Satu Sudah aja. punya satu putri dan satu putra sepasang. Yang Alhamdulillah. pertama umur 8 tahun, yang kedua umur 5 tahun. Istri juga sama guru. Istrinya kuliah juga. Istrinya alhamdulillah ngajar juga, Prof, bahasa Jerman. Oh. Iya. Dulu dari Fakultas Sastra istrinya. Ya, dari UPI. Oh, Bandung. kalau ibu dulu Fakultas Sastra juga sama.
Oh, Tapi ibu dari Jepang, ibu di bahasa mana Jepang. IKIP? Di Bukan, di UNI? Unpad. Oh, Unpad. Itu Ya. saya UPI, Prof. UPI. Ibu Ya. di S2-nya di UPI baru. Oh, gitu ya. Heeh. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Berikutnya, Ya, selanjutnya Bu Karsiti. Mas Bu Titi. Karsiti. Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah punya satu putra, satu putri, Prof. Yang Ya, satu namanya? sudah kuliah di Gunadarma semester 5, yang satu SMP kelas 1, kelas 8. Udah gede Terima ya. kasih. Iya. Ya, Salam perkenalan ya, Bu. ya, Berikutnya. Prof. Selanjutnya Pak Udet, silakan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Mohon Pak izin. Udet. Orang Sunda ya, Pak? Kebetulan saya tinggal di Depok ya, Prof ya. Punya putra 2. Alhamdulillah. Yang paling besar itu laki-laki, kebetulan kuliah di Unindra ini semester terakhir. Unindra. Wah, bersaing ya? Satu. Bersaing sama papahnya Yang dong ya? apa, Prof? Nanti bersaing sama papahnya. Iya, bapaknya S2 ini. Iya. Mudah-mudahan. Yang kedua, alhamdulillah putri ya. Ya. Kebetulan masih SMA kelas 2. Terima kasih, Prof. Ya, selanjutnya Mas Danu, silakan Mas Danu. Mas Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Danu Januar, biasa dipanggil Danu, Prof. Oh ya, Mas Danu ya. Udah nikah belum? Udah nikah? Cuma satu. Oh, Sudah cuma satu atau baru satu? Baru satu apa cuma Sudah satu? Oh ya, selamat ya Mas Danu ya. Selamat. Sekarang dari duda, anaknya satu, Prof. Satu masih kecil ya? Masih kecil apa masih gede? Oh, 10 tahun. Oh, udah besar lah ya. Udah lumayan Ya. besar ya. Ya, Prof. Terus lalu? Ya, Prof. Lalu? Sudah ya? Selanjutnya Sudah. Ya, berikutnya, selanjutnya. Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat. Rahmatillallah. Ya, selamat sore, Profesor. Iya, selamat sore lagi. Ya. Alhamdulillah langsung dari Garut. Oh, alhamdulillah. Langsung Kemarin dari Kota saya Dodol, Garut. minggu yang lalu saya ke Garut loh, Pak Rahmat. Iya. Oh iya. Waduh. Di sana Gimana diundang tuh? temen. Kebetulan temennya itu punya pabrik herbal, namanya Pak Agus. Oh iya. Jadi dia undang ke sana untuk silaturahmi lah. Lumayan lah, Garut mah kotanya panas juga ya. Iya, iya. Ya, berikutnya. Lagi musim kering sekarang. Oh, musim kering ya. Ya nanti dodolna Iya. tuh nya. Dodolna dikintun wae. Wah. Dodolnya kering. Oh, insya-Allah. Selanjutnya Ya, berikutnya Pak Bu Linda. Selamat Setiadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Profesor. Waalaikumsalam, Pak Setiadi. Waalaikumsalam. Iya. Saya selamat jadi tinggal saya di Cibinong, Prof. Cibinong ya. Terus? Ya, Cibinong. Ya. Terus putra Saya putri? ngajar di SMA. Oh, putranya saya ada 2, putrinya 1, jadi ada 3. Ada 3 ya, udah banyak ya. Terus? Iya. Terus ininya? Terus ngajarnya ya? Ngajarnya di SMP, SMA? Di mana? Saya di SMA Garuda Cendekia di Bangka 7 Dalam di Kemang. Itu sekolah. Iya. Ya, oke, terima kasih. Di Salam Bangka 7 perkenalan. Dalam. Kegedean. Ya. Berikutnya siapa? Selanjutnya Pak Agus, mangga Pak Agus. Oh ya. Ya silakan Pak Agus. Agus. Mic-nya dibuka Pak Agus, mic-nya. Oke.
Terima kasih, Bu. Agus. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lemes banget Pak Agus. Baru bangun tidur apa? Saya Agus, Ibu, dari Cilengsi. Cilengsi. Itu ya tempat buah ya? Iya, Tempat betul. buah. Iya, Parsari. Udah married belum? Sudah, Ibu. Putranya? Putra 2. Putra 2. Iya. Satu putri, yang satu putra. Pasang. Udah besar-besar ya? Ya, Udah besar-besar ya Pak Agus? sudah, Ibu. Ya terima kasih perkenalannya. Iya, Terus berikutnya siapa lagi? Mbak Erma Fiani. Silakan Mbak Erma. Ya, Mbak Erma, mana Mbak Erma? Mbak Erma Masih di jalan videonya apa? dibuka, Mbak Erma, videonya dibuka. Oh, Baru datang apa? Oh, Baru iya, muncul nih ya, baru bangun tidur. Baru bangun ya Mbak ya? Ya, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, perkenalkan saya Erma Fiani Dwi Putri. Iya Bu Erma, sampai kenalan. Udah nikah apa belum? Belum Bu. Belum, jadi panggil Mbak aja ya. Boleh. Panggil Mbak Erma aja. Ya, tinggal di mana? Saya kebetulan dari Indramayu Bu. Jauh banget ya. Jadi ini di Indramayu Iya. sekarang nih? Iya. Jauh sekali ya. Indramayu. Jadi nanti kalau misalnya kuliah yang kita tatap muka seminggu sekali ya? Dulu semester 1 udah Iya. ngalami ya tatap muka ya? Semester 1? Udah Bu, udah. Semester 2 baru kita online seperti ini ya? Baru Ya, online iya. kan? Oh ya, bagus-bagus. Iya. Terus ya berikutnya, terima kasih perkenalannya. Ya silakan Bu Dinda, siapa Bu, lagi? terima kasih. Jadi Bu Erma, Ya, Mbak Erma tuh. Mungkin Bu, untuk mahasiswanya yang sudah hadir di Zoom hanya ini, dan yang lainnya masih menunggu mungkin Bu. Ya nggak apa-apa. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gantian Ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu mungkin Bapak Ibu udah pada kenalkan, Ibu Restu Ningrum. Panggilannya Ibu Restu aja. Ya. Terus yang kedua, Ibu tinggal di Jalan Percetakan Negara 7 nomor 13 Jakarta Pusat. Ada yang tinggal daerah sini nggak dekat rumah Ibu? Ada tidak? Enggak. Nggak ada Bu. Nggak ada ya. Ini suara Ibu kedengeran nggak? Suara Ibu jelas kedengeran nggak? Jelas Bu. Oke, siap. Sip. Ibu anak 2, baru mantu tahun kemarin, nomor 1 laki-laki, dokter, dapat mantunya dokter lagi. Terus tinggal yang nomor 2, ini perempuan, magister ekonomi, belum nikah. Ya mudah-mudahan nanti insya Allah ketemu jodohnya secepatnya. Ini. Ya, terus Ibu S1-nya Ibu dari Unpad, tadi udah disampaikan kan, Ibu ambil sastra Jepang. Terus S2-nya dari UPI, ambil pendidikan bahasa Jepang lagi. Kemudian S3-nya dari UNJ, ambil pendidikan bahasa. Nah, terus kemudian Ibu ngajar di S1 udah cukup lama dari beberapa universitas, dari mulai di BINUS 4 tahun, terus kemudian UHAMKA sampai 20 tahun, paralel dengan Trisakti. Terus kemudian di Unindra ini Ibu langsung ngajar di S2 karena memang diminta waktu itu untuk pangkatnya yang sudah tinggi kan, Ibu sudah sekarang lagi proses kolektor kepala. Jadi ngajar di Unindra khusus S2. Nah, berapa tahun yang sebelumnya Ibu harus turun ke bawah ngajar S1. Karena gimana juga peralihan dosen kan. Akhirnya udah Ibu lalui, sekarang Ibu hanya khusus di S2 saja. Nah, terus yang terakhir, sekarang kita kembali, perkenalan Ibu sudah selesai. Sekarang kita kembali ke proses pembelajarannya ya, Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu udah pernah ada yang lihat wajah Ibu nggak waktu kuliah? Pernah lihat Ibu nggak? Ini di Zoom, Bu. Saya baru lihat di Zoom. Baru lihat ya. Baru Jadi lihat masih kali baru. ini. Lihat, Iya.
Iya, sama dong. Ibu juga baru lihat nih semua tadi. Makanya Ibu tadi lihat-lihat, karena kalau udah semester 3 kan pasti saya pernah lihat lah wajahnya kan. Ternyata juga belum pernah juga ya, padahal harinya juga Jumat Ibu ngajar juga ya. Seperti itu ya, tapi nggak apa-apa lah. Kita perkenalan kapan aja bisa ya. Nah, terus kita kembali ke masalah pembelajaran kita. Nah, pembelajaran kita yang dua semester ke sekarang ini, kita kan menggunakan pembelajaran jarak jauh ya, yang disebut daring tadi ya. Tentu hambatan pasti ada lah ya bagi kita dosen gitu ya. Pembelajaran jarak jauh itu tidak mudah ya, karena satu, kita udah biasa tatap muka. Berarti cara memberikan materi juga lebih leluasa karena waktunya ya. Sedangkan yang sekarang ini ada sedikit kendala di waktu, karena dengan kita menggunakan online ini kan tentu tidak jauh dari masalah internet dan masalah ini ya, masalah apa tuh, gangguan juga kan. Jadi tentu ini kita kasih spare waktu lah untuk gangguan-gangguan paling 5-10 menit gitu kan. Mungkin nanti di dalam pembelajaran kita ini kan Ibu mengharapkan pakai Zoom terus ya. Karena kecuali kalau nanti waktu ada tugas itu nggak usah pakai Zoom, kita bisa langsung Google Class aja. Tapi kalau untuk materi kita perlu Zoom. Kenapa harus pakai Zoom? Karena materi ini kan sifatnya materi bukan pembelajaran hitungan ya. Kita materi yang sifatnya tuh pengembangan pengetahuan. Khususnya di mata kuliah psikolinguistik ini kan mungkin Bapak Ibu baru ya untuk mata kuliah ini kan. Jadi mata kuliah ini memang dua mata kuliah yang dijadikan satu. Seperti itu. Nah, terus yang terakhir, karena waktunya nanti kita menggunakan ini tentu kendalanya di masalah yang lainnya. Jadi mungkin nanti masalah kelompok ini akan Ibu bagi ya. Jadi Ibu minta tolong dikirim nama-nama mahasiswanya siapa. Kemudian nanti Ibu bagi, dan kemudian Ibu kasih materi, Ibu tulis, kemudian tadi Ibu foto, Ibu kirim ke grup. Gitu kan? Nah, terus yang kedua, nanti setiap kelompok kan harus presentasi nih. Mungkin saya rasa di mana-mana begitu ya, kita kuliah di S23 itu penuh dengan presentasi. Kenapa sih harus presentasi? Saya mau tanya coba Bapak Ibu, kenapa kok setiap perkuliahan harus presentasi? Kenapa coba? Saya mau tanya, ada yang bisa jawab nggak? Kenapa baru masuk kuliah udah suruh presentasi? Belum apa presentasi? Kenapa sebabnya? Belajar komunikasi dan berbicara mungkin Prof. Komunikasi dan berbicara. Terus apa lagi coba yang lainnya? Semua pasti udah ada dong di pikirannya. Kenapa sih kok harus presentasi lagi? Mungkin berpikir kritis juga Prof. Berpikir kritis. Berpikir kritis. Terus siapa lagi? Ayo yang lainnya nggak boleh diem ya. 19 orang sedikit loh. Jadi termonitor nih siapa yang aktif sama yang enggak. Yang belajar supaya selalu terasa. Terasa. Memaparkan materi. Udah kan memaparkan materi, apalagi? Bekerja sama, Prof. Berbicara. Bekerja sama, ya. Jadi tadi semua yang disampaikan Bapak Ibu tuh benar. Jadi tujuannya presentasi ini kan kita tidak sendiri, kita teamwork kan. Namanya teamwork itu berarti kita harus saling bisa menerima pendapat lawan kita. Terus kemudian kita harus bisa kerjasama menyimpulkan atau juga menganalisis gitu ya. Yang terakhir kita melatih kemampuan kita, keberanian kita untuk memaparkan materi yang kita kuasai kepada teman-teman. Tentu otomatis kita harus siap dengan tanya jawabnya itu. Nah itulah di S2, S3 itu seperti itu. Nah tentu materinya semakin stratanya naik semakin sulit gitu kan. Nah, materi itu didapat dari mana? Karena kita sudah kuliahnya sudah tinggi, tentu kan dari pembelajaran sendiri, dari kuliah mandiri. Itu kita harus banyak buka buku, buka jurnal, buka karya ilmiah orang lain, harus banyak kita baca. Nah, jadi tidak hanya sekonyong-konyong, hanya saya perlu nilai aja. Jangan, karena apa? Nanti pada waktu Bapak Ibu udah lulus, orang sekeliling Bapak Ibu, teman-teman yang lainnya itu pasti akan menganggap Bapak Ibu itu sudah pinter. Pengetahuannya nambah, materi pengetahuannya juga nambah, kemampuan mengasah otak nambah, orang tuh taunya Bapak Ibu pinter. Nah, baru ketahuannya kalau pada waktu kita dikasih tugas, kasih pekerjaan, kita harus diskusi, nah itu baru ketahuan di situ. Kalau kita tadinya suka baca, main nggak baca. Itu loh, jadi disinilah perbedaannya itu seperti itu. Nah, kita kembali ke Ibu. Nah, kalau Ibu mungkin tidak sama dengan dosen lainnya, kalau Ibu tuh maunya Bapak Ibu tuh baca dulu, ya kan? Baca dulu materi yang mau disiapkan. Nah, tentunya ini kan berkaitan dengan buku yang Ibu berikan ya.
Semua Bapak Ibu udah pada beli belum? Sudah. Belum. Udah Bu, sudah. Belum. Sudah. Nanti Yang Belum pesan, Bu, tiba. baru dapat tadi. oh Baru gitu pesan, ya. Bu. Belum tadi. Ya, baru Oke, dapat info berarti tadi. jadi Tokopedia. Ibu juga ini semua kan dari Kaprodi, ya kan? Jadi Kapolri memberikan amanah ke Ibu untuk menyampaikan apa yang diinginkan, bahwa semua itu harus punya buku. Nah, supaya bukunya lebih fokus, tentu adalah buku hasil karya tulis dosennya sendiri kan, karena intisari yang di buku itu Bapak Ibu harus kenal, kan harus tahu gitu ya. Nah, ngapain kita belajar buku orang lain kalau akhirnya buku sendiri aja kita nggak menguasai kan. Jadi intisari yang kita sampaikan tuh harus tahu banget gitu ya. Jadi buat satu antara lain buat nambah bahan diskusi, yang kedua untuk buat nambah kalau ujian tertulis gitu ya. Karena tertulis kita kan semua open book ya. Nah, terus yang terakhir, bagaimana cara kerjanya? Tadi kan Ibu udah bilang nanti semua saya bagi. Terus kemudian nanti saya tulis, saya kirim ke grup. Kemudian Bapak Ibu sudah mulai menyiapkan materi-materi yang mau ditulis. Nah, pada waktu presentasi, karena kita nih online ya Pak ya Bu, tentu tidak seperti yang di kelas. Kalau yang di online ini, saya memberikan kesempatan ke setiap grup, misalnya nih kelompok ini, misalnya satu kelompok isinya 2 orang. Misalkan, ini kan orangnya berapa sih tadi? Jumlah semuanya berapa totalnya? 19. 19. Kita perkuliahan 19. Oke. Kita kuliah, kita hari ini kuliah udah dihitung ya. Kan 12 kali kan? Kuliah kita 12 kali. Nah, nanti kita bagi 19, kita bagi 11. Mungkin kelompoknya ada yang rata-rata 2 orang ya. Ada yang 2 orang, ada 1 orang. Ya kan? Nah, yang saya kasih 2 orang tentu yang materinya sedikit banyak. Yang tentu materinya harus sedikit banyak, ada rada banyak lah. Yang 1 orang materinya cukup. Nah, terus nanti bagaimana cara mempresentasikan? Kita kasih waktu. Kan kita nanti kuliah berapa lama nih? Berapa menit nih Bapak Ibu? 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit. 90 menit, 90 menit, Bu. 90 menit. Oke, 90 menit. Kita prepare pembukaan aja, kita buka kayak gini-gini aja, kita kasih waktu 5 menit ya. Masih tinggal 85 menit. Nah, nanti langsung presentasi. Nah, presentasi Ibu mintanya menggunakan slide ya, PowerPoint ya. Pakai PowerPoint. Kenapa harus PowerPoint? PowerPoint itu bisa ada bekasnya, bisa dibaca sama yang lain. Kalau kita hanya ngomong aja sulit. Ya. Jadi harus pakai PowerPoint dulu. Nah, jadi PowerPoint, terus kemudian PowerPoint itu disampaikan. Setelah disampaikan, kemudian kita diskusi. Nah, pada waktu PowerPoint disampaikan, kita diskusi, nanti hasil diskusinya itu disimpulkan oleh si penulis juga. Jadi kita slide per slide kita presentasi. Nah, itu Ibu kasih waktu, karena ini 1 orang, Ibu kasih waktu itu 15 menit. 15 menit ya, presentasi. Ya, jadi per slide itu dijabarkan. Gitu ya. Jadi per slide dijabarkan, setelah gitu disimpulkan seperti itu, ya. Terus yang kedua nggak bisa ada kuliah. Terus yang kedua setelah dijabarkan nanti terus ada tanya jawab. Nah, bagaimana supaya teman-temannya itu nanyanya mengarah? Tolong siapa yang paparan di hari ini sebelumnya di share ke semua teman. Jadi semua temannya ikut baca materinya. Ya, kita share semua. Jadi sebelum kita tampil di hari H-nya itu sudah di-share ke semua teman. Jadi semua teman juga harus baca. Jadi nanti pada waktu discuss ya, itu yang ditanyakan adalah materi kelompok yang maju itu. Nah, kita nanyanya bukan asal nanya, kita ikut menyempurnakan hasil tulisan temannya itu. Ya. Misalnya, oh ini nggak nyambung isinya dengan judul, nggak nyambung isinya dengan masalahnya. Nah, itu kita jelaskan itu ya. Kita sampaikan itu. Jadi pada waktu Bapak Ibu itu nanti mau paparan, itu yang diserahkan ke temannya itu makalahnya ya. Makalahnya dikirim ke teman-temannya. Makalah udah jadi. Ya. Makalahnya nggak usah banyak-banyak lah. Ibu batasin aja 10 lembar aja ya. 10 halaman ya, 1 orang. 1 orang atau 1 kelompok, 10 halaman. Itu udah include daftar pusaka sama kesimpulan. Ya kan? Berkelompok. Per kelompok itu kan ada yang 2 orang, ada 1 orang, ya kan Pak? Nah, ya. kalau yang 1 orang tentu materinya nggak banyak, tapi yang 2 orang yang materinya sedikit banyak. Nanti bisa kelihatan dari judul kan. Nah, tapi tetap semua porsinya sama.
Jadi itu nanti dibikin pada waktu paparan itu yang diserahkan semua teman-temannya pakai itu apa materi makalahnya dikirim ke teman-temannya ya. Sementara yang dipaparkan dalam bentuk slide-nya 5 lembar saja ya Bapak Ibu. 5 lembar saja, nggak usah banyak-banyak. 5 lembar itu terdiri dari 1 lembar awal itu adalah nama judulnya, judul beserta namanya. Terus lembar kedua itu pendahuluan. Lembar ketiga dan keempat itu masalah dan pembahasan. Lembar kelima kesimpulan dan saran. Bisa kedengaran kan suaranya? Sudah Ibu kedengaran? Jadi 5 slide ya, Bu. 5 slide aja. Ya, 5 slide. Nah, nanti pada waktu discuss kita mengacu ke slide itu. Jadi slide itu adalah intisari dari makalah. Ya kan? Nah, intisari dari makalah. Nanti pada waktu kita mau tanya jawab, kita kembali lagi ke makalahnya. Mana halaman-halaman mana yang kurang sempurna atau mungkin tidak nyambung atau apa atau kurang paham penjelasannya. Nah, ini tugas Bapak Ibu untuk memberikan masukan buat kelompok tersebut. Gitu. Ini tugas Bapak Ibu, bukan dosennya, tugas Bapak Ibu. Jadi harus kritis. Nah, siapa yang kritis juga Ibu kasih bintang. Misalnya nih Bu Linda, oh Bu Linda ini kritis ya, Ibu tulis, no ini kritis nih. Nah, itu nilai-nilai bintang itu buat nambah nilai untuk ujian. Jadi misalnya ujiannya nanti kurang, Ibu tambah dari situ. Jadi kita ngumpulin nilai dari diskus di kelas itu. Diskus harian itu yang perlu Ibu ambil gitu ya. Ini kok ada yang muncul lagi nih Pak Saiful Anwar baru datang ya Pak Saiful Anwar. Iya, nanti dikenalkan ya. Jadi tadi Pak Saiful udah ngikutin ya informasi ini ya barusan ya. Nah, untuk berikutnya Ibu maunya ya setiap perkuliahan Ibu itu harus on time. Jadi misalnya kita mulainya kan 3:30, itu 3:30 harus udah ada semua di depan layar. Gitu. Ya. Paham tidak? Ini siapa nih yang coba? Oh, ada berisik-berisik ya? Coba ya yang berisiknya dimatikan dulu deh. Itu di mute dulu itu. Biar nggak ini. Nah, itu ya. Nah, terus itu tadi udah ya, itu masalah teknis dalam pembelajaran harian. Terus yang kedua, kita tentukan ada yang namanya kuis. Ya kan, Pak, Bu? Ada kuis. Ya. Kalau Ibu tidak perlu kuis, Ibu langsung nanti di UTS aja. Karena kuisnya Ibu adalah harian itu. Oh, jadi langsung UTS nggak ada kuis ya, Bu? Yes, nggak ada kuis. Jadi kuisnya itu... Kalau pertemuan mungkin ya? Kenapa? Kalau di pertemuan mungkin ada kuis kali ya, Bu? Ya, ini kan kita semua melalui daring. Jadi kan ada sedikit ada kendala lah ya. Jadi untuk kuisnya itu tidak ada, tapi di hariannya itu adalah nilai kuis. Makanya Bapak Keaktifan Ibu, kita ya, Bu, termasuknya. Jadi keaktifan per orang, per individu nih. Jadi di sini nilai individu sangat menentukan. Nah, terus pada waktu Ibu Bapak itu bikin tugas paparannya itu, tolong jangan cuma mindah-mindahin dari buku teks ke dalam tulisan, itu sama aja ngumpulin sampah. Jadi caranya, Ibu kan judulnya apa itu? Ibu kasih judul kan nanti kan, Ibu kirim. Dari judul itu apa yang mau Ibu bahas? Dari judul itu. Sehingga akhirnya judul itu nanti bisa terakhir bisa muncul kesimpulannya. Gitu kan? Paham tidak? Jadi jangan judulnya apa, bahasnya apa. Sehingga kesimpulannya jadi nggak nyambung. Ya? Jadi judulnya nanti Bapak Ibu baca dulu judulnya. Nah, ini latihan untuk bikin tesis kan? Jadi baca dulu, ini judulnya ini. Kenapa judul ini ya? Apa kira-kira di pikiran Bapak yang mau dibahas di dalam judul ini sehingga dengan judul ini Bapak Ibu bisa mendapatkan kesimpulannya. Gitu ya, bisa mendapatkan intisarinya kayak gitu ya. Ya, di sini tugas S2 itu di sini inilah sekarang ini ya. Jadi kemampuan mengkaji ya, kemampuan mengaji suatu materi. Misalnya nih judul sejarah linguistik misalnya gitu. Sejarah psikolinguistik. Tentu di pikiran Bapak Ibu apa coba yang akan dibahas dengan judul itu? Apa saja mau dibahas itu? Latar belakang, pintar. Berarti udah biasa nih, udah bikin makalah udah biasa. Siapa lagi?
Itu tadi yang ngomong siapa itu? Jadi kalau ngomong biasakan angkat tangan ya. Oh, saya angkat. Biar ibu tahu siapa. Saya Agus, Bu. Agus ya, Pak Agus ya. Terus siapa lagi? Latar belakang, siapa lagi? Ngerti ya. Babakannya, ada babakannya dari mulai yang dulu sekarang akan datang. Ya kan? Namanya sejarah itu pasti ada masa lalu, sekarang dan akan datang. Tentu kan berkembang kan dari yang tadinya tidak ada jadi ada. Ya, terus apa lagi? Rumusan masalah. Rumusan. Nah, rumusan masalah. Nah, masalah apa yang akan ditanyakan? Tentu bagaimana latar belakangnya, ya. Terus bagaimana proses pengembangannya, gitu ya. Dari yang dulu sekarang akan datang. Begitu, ya. Jadi latihan ini, latihan mengupas suatu materi, gitu ya. Jadi udah gitu ya, ini jadi gambarannya seperti itulah. Nah, terus itu nanti di dalam makalah itu. Jadi pada waktu Bapak Ibu makalah sudah jadi, itu langsung share ke temannya. Terus teman-temannya itu memberikan respon, masukan, kritikan, saran, semua jadi satu. Nah, ditulis sama si penulisnya nanti, si pemakalahnya ditulis apa aja masukannya itu. Gitu ya. Terus nanti setelah dapat semua, baru disimpulkan. Nah, nanti baru dosen ikut masuk memberikan masukan juga terakhir. Setelah itu dibenahi, kemudian dibikin menjadi makalah yang revisi. Nah, nanti kapan itu revisi itu dikumpulkan pada waktu mendekati UAS. Jadi 1 minggu sebelum UAS tuh makalah sudah ada di tangan ketua. Ketuanya kan Bu siapa tadi? Bu Linda atau Bu siapa? Ketua kelasnya. Bu Linda ya, nanti kasihin ke Bu Linda. Oke, dikasihin nggak usah dalam bentuk jilid ya. Jadi print out aja. Terus sama Bu Linda dijilid jadi satu ya Bu Linda. Dijilid jadi satu, terus dari setiap kelompok ke kelompok itu dikasih batasan pakai warna-warni kertas. Nah, di dalam makalah yang mau dikumpulkan itu sudah meliputi PowerPoint-nya juga. Ya. Dilampirkan PowerPoint juga. Ini jangan ketawa dulu nih, siapa nih yang baju merah nih siapa? Pak Danu ya? Ayo, kelihatan dari sini, Pak Danu serius dikit. Nah, dia memang senyum. Iya, nggak apa-apa. Kalau lagi bercanda lagi. Ibu lagi bicara, tolong serius dikit. Nah, jadi itu nanti di batas-batasi itu di dalamnya tentu ada makalah sama PowerPoint-nya ya. PowerPoint kan tadi berapa slide? Berapa tadi masih ingat nggak? 5 ya. Nah, karena PowerPoint itu juga ada nilai gitu ya. Terus ingat, PowerPoint itu bukan narasi ya. Ingat ya, bukan narasi. Jadi namanya juga PowerPoint. Jadi poin-poin yang mau dijelasin. Nah, menjelasinya Ibu pada waktu menjelasin itulah Ibu yang bicara di situ. Ya, kayak gitu ya. Nanti di tesis juga begitu. Kalau kita mau, makanya suka ada ujian kita sebelumnya ditanya jawab, kita suruh presentasi 5 menit. Kalau orang nggak biasa kaget 5 menit. Nah, tapi kalau udah dilatih sekarang, udah nggak kaget. Jadi udah tahu ya apa yang mau kita sampaikan itu hanya 5 slide. Ya. 5 slide, poin-poinnya apa. Nah, disinilah kemampuan kita untuk presentasinya nanti dalam bentuk oral ya. Terus sudah, nah itu udah nilai kan makalah. Terus yang kedua tadi tidak ada kuis, kuisnya adalah langsung di hari itu juga, setiap orang ataupun kelompok. Terus yang ketiga nanti adalah UAS. Nah, terus yang disebut tugas, kan ada namanya tugas, ya kan? Tugas itu adalah nilai makalah itu. Paham tidak? Karena makalah itu nanti kan Bapak Ibu revisi sendiri itu. Di situ nanti pada waktu Ibu mau ngasih nilai, Ibu periksa lagi. Gitu, ya. Nah, itulah ya, tugasnya ya makalah itu udah jadi makalah itu. Jadi Bapak Ibu sekali pertemuan tidak banyak kesibukan, dah itu saja yang dari Ibu. Setiap, tapi ini per individu ya, bukan per kelas, per individu. Ya, per individu ataupun per kelompok. Itu. Jadi nanti nilai Bapak Ibu itu yang satu lagi adalah nilai absen. Nilai absen itu Ibu ambil dari perkuliahan sekarang ini. Nah, perkuliahan Ibu tidak perlu harus absensi A, si B. Dengan kita menggunakan Zoom ini, nanti ketua kelas terakhir di screenshot. Ya kan? Nah, screenshot itu dikumpulkan ya sama ketua kelas dan juga dikirim ke Ibu juga. Jadi Ibu punya juga filenya. Nah, dari screenshot itu kelihatan siapa yang kosong, siapa enggak, hadir atau tidak. Itu ya.
Tolong nih screenshotnya. Nanti ini kerjaan ketua kelas nih. Seperti itu. Berarti nilai Bapak Ibu sudah ada 4 poin ya. Satu tadi tugasnya itu adalah yang hasil dari diskus makalah itu. Terus yang kedua juga di dalam tugas itu juga ada kuisnya. Ya kan? Berarti kuis itu adalah isi dari tugas tadi. Itu. Makanya nanti nilai Bapak Ibu tuh besar kecilnya dari hasil makalahnya itu. Nah, hasil makalah itu berdasarkan masukan dari teman-teman dan waktu kita diskus. Waktu diskusi nanya gini, aku belum jelasin yang di sini. Berarti harus saya jelasin lagi nih nanti. Makanya itu disebut revisi tadi. Terus kemudian UTS. UTS itu nanti ujiannya itu karena kondisi sekarang ini kita jarak jauh, jadi tetap kita menggunakan ini aja soal Ibu kirim melalui mana ya? Ibu kirim melalui email aja ya? Atau gimana? Melalui email atau pakai WA? Email aja ya? Biasanya pakai Word, dikirim nanti ke WA grup Bu biasanya. Nah, iya, pakai Word. Ya udah, Ibu pakai Word aja. Oke. Pakai Word. Bu Linda. Iya. Jadi pakai Word ya. Pakai Word terus kemudian Ibu kirim ke WA. Itu kan? Iya, Bu, WA grup, langsung nanti dikirim jawabannya ke email Ibu ya. Ke email Ibu ya. Ke email Ibu masing-masing. Satu file. Oke, jadi satu file ya. Nah, terus gini Bu, yang sudah-sudah, Ibu ini kan ngajar bukan baru kemarin sore ya. Jadi pengalaman Ibu itu kalau kita ngirimnya ke email, itu kan kita pakai digital ya. Tentu kan kerjasama tuh pasti adalah peluang untuk kerjasama, ya kan? Nah, ini harus hati-hati, jangan seperti yang sudah